Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Syafi'i, SEMM, sebagai dosen tetap Prodi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Gresik dengan NIDN 0729018305. Pendidikan yang sudah saya tempuh yakni strata 1 bidang manajemen, strata 2 manajemen sumber daya manusia. Rumpun keilmuan saya yakni ilmu ekonomi dengan fokus ekonomi manajemen yang sudah diterapkan dan diimplementasikan di pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan selama ini. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pembelajaran. Adapun tujuan pemaparan kali ini yakni sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu yakni perekonomian Indonesia. Pemaparan menggunakan SCL dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Delivery menyampaikan materi-materi langsung kepada mahasiswa. Interaksi yakni berinteraksi dalam pembelajaran melalui diskusi-diskusi permasalahan yang diangkat saat pembelajaran dan akan diasesmen atau dinilai melalui hasil pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran kuliah, materi pembelajaran, sistem penilaian, sistem rekaman sistem pembelajaran di kelas. Di sini saya akan mendeskripsikan rencana pembelajaran semester atau RPS dengan kode mata kuliah MAN 3005 yang diampu pada semester ganjil 2022-2023 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah perekonomian, yakni mata kuliah ini membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia, baik dari sisi mikro maupun sisi makro. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari sisi moneter maupun fiskal dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang muncul. Pembelajaran berfokus pada studi active learning dengan menggunakan model corporate learning. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharap memiliki pengetahuan tentang situasi, kondisi, tahapan, dan permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta mampu memahami keadaan perekonomian Indonesia yang terjadi saat ini. Dalam posisi Indonesia sebagai negara terbuka dan prediksi kondisi perekonomian Indonesia ke depan, evaluasi hasil belajar dalam bentuk UTS dan UAS dengan teknis tertulis, dengan instrumen soal-soal, uraian, serta tugas terstruktur tambahan melalui tugas dan diskusi, dengan teknik penilaian non-tes, dengan instrumen portofolio, tugas diskusi, penilaian mata kuliah ini menggunakan acuan penilai acuan patokan. Tujuan pembelajaran yakni mahasiswa menguasai teori dan perkembangan perekonomian Indonesia sejak merdeka sampai sekarang berdasarkan outlook kondisi ekonomi Indonesia. 2. Menguasai aspek-aspek ekonomi makro dalam menjelaskan perekonomian Indonesia.
menguasai inisiatif kebijakan ekonomi atas masalah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Capaian pembelajaran pada lulusan prodi yakni 1. Sikap menunjukkan sikap, perilaku, edukasi, dan religius yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan norma dan etika akademik. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian ekonomi. Keterampilan khusus mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah-masalah di bidang ekonomi serta mempublikasikan hasilnya. Untuk pengetahuan, menguasai konsep untuk memilih dan menggunakan teknik, prosedur, dan metode pembelajaran. Pembelajaran perkuliahan mata kuliah perekonomian Indonesia dilakukan dengan sistem daring terbagi menjadi 16 pertemuan, 2 pertemuan UTS dan UAS. Perkuliahan perekonomian Indonesia dilakukan dalam bobot 3 SKS dengan waktu 135 menit setiap pertemuan. Bentuk pembelajaran yakni berupa presentasi, tanya jawab atau diskusi, latihan soal, dan tugas. Media pembelajaran yakni Zoom Link, Google Meet, dan grup WA. Dosen dan mahasiswa wajib mematuhi jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan. Toleransi keterlambatan yakni 15 menit. Jika dosen terlambat 15 menit tanpa pemberitahuan, mahasiswa berhak meninggalkan dosen yang bersangkutan. Pihak dosen harus menentukan pengganti perkuliahan. Jika mahasiswa yang terlambat, dosen berhak tidak memperkenankan mahasiswa yang bersangkutan masuk ruang kuliah dan yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam perkuliahan. Mahasiswa wajib mengenakan kemeja. Mahasiswa wajib membuat tugas mandiri sesuai materi yang telah ditentukan. UTS dan UAS diadakan sesuai kalender akademik Universitas Gresik. Untuk materi pertemuan. Materi pertemuan pertama yakni kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ya di dalamnya yakni jadwal perkuliahan, materi perkuliahan, bahan perkuliahan, kompetensi yang dicapai, dan RPS yang dilaksanakan. Yang kedua, paradigma perekonomian yang akan dibahas yakni perekonomian pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Materi pertemuan pada sesi ketiga yakni sistem ekonomi di Indonesia. Dalam sistem ekonomi Indonesia, kita akan menjelaskan beberapa sistem yakni sistem kapitalis, sosialis, campuran, Islam, dan Pancasila. Untuk pertemuan keempat, kita akan membahas pertumbuhan dan struktur ekonomi Indonesia. Di dalam pertumbuhan dan struktur ekonomi Indonesia, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, potret perekonomian Indonesia,
analisis kuadran dan pertumbuhan ekonomi per sektor. Pertemuan kelima, yakni konsumsi masyarakat Indonesia. Konsumsi masyarakat Indonesia yakni definisi, teori, dan faktor yang mempengaruhi konsumsi, serta menjelaskan potret konsumsi di Indonesia. Untuk pertemuan ke-6, komponen APBN dan peran pemerintah. Asumsi dasar makro APBN, sumber pemerintah negara, belanja negara, siklus APBN, proyeksi total penerimaan dan pengeluaran belanja Indonesia itu akan dibahas dalam komponen APBN dan peran pemerintah. Untuk ketujuh, pertemuan ketujuh, yakni neraca pembayaran Indonesia. Dalam neraca pembayaran Indonesia yang kita akan bahas yakni neraca pembayaran, neraca perdagangan barang dan jasa, neraca modal, cadangan devisa. Untuk pertemuan ke-8 yakni UTS. Sedangkan setelah UTS, pertemuan ke-9 yakni sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, sektor-sektor yang kita bahas yakni bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Untuk pertemuan ke-10, dalam sektor industri pengolahan Indonesia akan membahas industri pengolahan migas maupun non-migas. Pertemuan ke-11, kependudukan dan ketenagakerjaan Indonesia. Pada kependudukan dan ketenagakerjaan Indonesia, kita akan membahas kesempatan kerja, ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Untuk pertemuan ke-12, kita akan membahas ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Di dalam ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, kita akan melihat potret rasio Indonesia pasca reformasi, distribusi pendapatan pasca reformasi, kemiskinan pasca reformasi, kemiskinan dan ketimpangan pasca reformasi sampai saat ini. Ke-13, kita akan membahas utang luar negeri Indonesia. Di dalam pembahasan utang luar negeri ada subbab yakni pelaksanaan utang luar negeri, penata usahaan utang luar negeri, serta potret utang luar negeri Indonesia. Untuk pertemuan 14 dan 15, kita akan membahas isu-isu aktual tentang rendahnya pertumbuhan perekonomian, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi. Peraturan-peraturan dalam perkuliahan, yakni dosen dan mahasiswa wajib mematuhi jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan. Toleransi keterlambatan sesuai yang telah kita bahas tadi. Mahasiswa wajib memakai kemeja. Mahasiswa wajib membuat tugas mandiri. Mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS yang diadakan oleh Universitas Gresik sesuai kalender akademik. Bobot penilaian 15% untuk sikap dan keaktifan hadir, 20% diskusi, 30% UTS, 35% untuk UAS. Asesmen penilaian capaian CPMK 80 sampai 100 dengan poin A, 71 sampai 79 AB,
66 sampai 70 B, 61 sampai 65 BC, 56 sampai 60 C, 51 sampai 55 D, kurang dari 50 E. Referensi pada mata kuliah perekonomian, yakni referensi utama, modul perekonomian yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan, buku referensi Ade Sudarto, Perekonomian Indonesia tahun 2021, referensi pendukung, buku Amir Mahmud tahun 2016, Al-Hil 96, Transformasi Ekonomi sejak 1966, link BI untuk laporan keuangan, artikel jurnal nasional yang terindeks, artikel jurnal internasional yang bereputasi. Oke, kita mulai untuk materi yang sekarang. Untuk materi yang sekarang, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Apa sih kemiskinan? Kemiskinan yakni keadaan di mana ketidakmampuan person untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, papan, di mana yakni makanan, pakaian, tempat perlindungan, pendidikan, maupun kesehatan. Penyebab kemiskinan yakni kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya mendapat akses pendidikan dan pekerjaan. Di sini kebutuhan dasar yakni want atau jadi di sini antara need sama want ini sangat beda tipis. Karena penyebab kemiskinan yakni lebih banyak want-nya, bukan need-nya. Untuk yang sekarang. Jadi kategori miskin bisa dikatakan ada dua kategori. Kategori kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yakni tidak bisa memenuhi dasar manusia, diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Sedangkan kemiskinan relatif yakni bersumber pada orang tersebut yang mengaku atau merasa miskin. Seperti kita contohkan pembagian BLT dari pemerintah, semua merasa miskin, padahal kekayaan mereka dirasa cukup. Jadi kemiskinan relatif ini kembali ke individu masing-masing seseorang. Merasa miskin atau merasa cukup. Kalau yang absolut memang untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan itu tidak cukup. Penanganan kemiskinan dari pemerintah, penanganan kemiskinan seperti yang tadi sempat saya bahas, masalah pemberian bantuan langsung tunai. Nah, ini yang terjadi di masyarakat, sering terjadi orang merasa miskin, jadi berbondong-bondong mendapatkan bantuan langsung tunai. Padahal secara perhiasan mereka punya, mobil punya, rumah punya. Tapi mereka merasa miskin untuk mendapatkan
bantuan. Pemberian pekerjaan. Nah, pemberian pekerjaan dan pelatihan kerja ini pemerintah melalui Disnaker menyediakan pelatihan-pelatihan kerja dan lowongan pekerjaan, serta memberikan jaminan pekerjaan bagi tenaga kerja. Jadi di sini pemerintah melalui Disnaker melakukan pelatihan-pelatihan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidang keahliannya. Nomor 3, jaminan pendidikan. Di sini jaminan pendidikan sangat banyak melalui beasiswa, beasiswa yang ada baik di sekolah, pemerintah, swasta, yang di yang dibiayai baik swasta maupun pemerintah. Untuk jaminan kesehatan, pemerintah menyediakan di sini kartu Indonesia Sehat atau sebagainya. Oke, dari kemiskinan ada pertanyaan? Dari kemiskinan? Nah, mungkin bentar. Ya, silakan. Pak, saya Bagus. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya. Saya mau tanya bagaimana, apa alasan seseorang atau masyarakat memiliki mental untuk meminta atau mengakui kalau dirinya seorang yang sebagai seorang masyarakat yang miskin, terutama pada kondisi penerimaan bansos dari pemerintah. Oke, alasan individu ya, bagus ya. Betul, Pak. Yang dominan, alasan yang dominan pada masyarakat mengakui dirinya sebagai seorang masyarakat miskin. Oke, untuk seseorang yang mengakui dirinya miskin atau tadi yang istilahnya miskin relatif, itu memang dari segi individu rata-rata itu kebutuhan. Apalagi kalau seseorang istilahnya kalau lihat uang itu matanya hijau kan. Nah, itu yang menjadi faktor utama. Kenapa orang-orang itu merasa miskin? Sehingga mental dari seseorang tersebut juga itu yang menjadi alasan dari faktor U juga, faktor keuangan dan faktor mental. Itu yang menjadi faktor utama. Karena rata-rata orang kalau sudah melihat uang itu matanya hijau, apalagi mentalnya tipis. Itu faktor yang utama. Bisa diterima, bagus? Baik, Pak. Untuk jawabannya bisa saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, saya lanjut ke kesenjangan pendapatan ya. Ya, kesenjangan pendapatan di sini menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat suatu daerah atau wilayah pada kurun tertentu. Kita contohkan pendapatan di Pulau Jawa sama di luar Jawa. Mungkin kalau di Jawa pendapatannya 10.000 atau pendapatannya berapa itu sudah besar, ya, atau 100.000 itu sudah besar. Tapi kalau di luar Jawa itu kita jumlahnya sedikit, ya. Jadi penggambaran pendapatan itu tergantung dari harga besaran jasa yang diperoleh, tetapi jumlah mutu faktor produksi juga
berbagai lapisan itu juga mempengaruhi. Pembagian pendapatan, harga yang diperoleh, sama jumlah faktor produksi. Penyebab kesenjangan penghasilan, karena di Indonesia negara pulau, jadi tempat-tempat yang terpencil atau tempat yang sulit dijangkau itu akan menyebabkan kesenjangan penghasilan yang berbeda-beda. Kita contohkan, kalau di Gresik atau di Jawa Timur saja, penghasilannya berbeda-beda karena sumber daya alam sama sumber daya manusianya beda. Itu yang menyebabkan kesenjangan penghasilan. Unsurnya yakni bakat dan kemampuan, di sini SDM, tingkat pendidikan, struktur ketenaga kerjaan, kepemilikan tanah, ketimpangan pembagian modal dan harta kekayaan. Di sini lebih penyebab kesenjangan pendapatan yakni sumber daya alam sama sumber daya manusia. Solusi kesenjangan penghasilan yakni kebijakan pemerintah bukan sekedar restribusi dan peningkatan pajak, melainkan kebijakan yang mampu menjawab ketimpangan pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi. Jadi untuk yang saat ini makanya lebih pembangunan jalan supaya akses produksi itu lebih cepat. Sehingga tidak ada kesenjangan antara pulau satu atau provinsi satu dengan provinsi yang lain. Upayanya tadi pemerataan kesempatan pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan. Oke, ada yang ditanyakan dari kesenjangan pendapatan? Oke, cukup ya? Ya, Pak. Cukup ya? Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.